Om Swastiastu. Jadi berjumpa lagi dengan Ibu anak-anak di kelas 11 ini. Untuk memulai materi hari ini, marilah kita mulai dengan materi yang paling awal dalam bab 1 di kelas 11, itu adalah mengenai konsep pendapatan nasional. Mungkin kalian sudah banyak mendengar mengenai pendapatan nasional. Namun untuk lebih jelasnya, mari kita bahas secara mendetail apa itu pendapatan nasional. Ya, pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RTK dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Jadi pendapatan nasional ini juga dapat diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, maksudnya di sini pendapatan nasional itu adalah pendapatan dari seluruh warga masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti kalian tahu, masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas itu sudah bisa untuk bekerja. Jadi, setiap pendapatan masyarakat yang sudah produktif bekerja itulah yang dijumlahkan dalam satu negara dalam jangka waktu 1 tahun, biasanya dimulai dari bulan Januari dan diakhiri pada bulan Desember. Kemudian, mengenai apa saja yang terdapat dalam pendapatan nasional, itu yang pertama adalah ada yang disebut dengan produk domestik bruto atau PDB. Nah, produk domestik bruto adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat, termasuk warga negara asing suatu negara pada periode tertentu. Yaitu adalah pengertian dari produk domestik bruto. Kemudian yang kedua ada produk nasional bruto atau PNB. Nah, produk nasional bruto atau PNB adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat suatu negara pada periode tertentu, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan warga negara tersebut yang berada di luar negeri. Nah, perbedaan antara PDB dan PNB, kalau produk domestik bruto itu adalah seluruh pendapatan masyarakat di suatu negara, misalkan di Indonesia, ditambah dengan pendapatan warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Itu kalau produk domestik bruto. Kalau produk nasional bruto itu pendapatan seluruh masyarakat Indonesia ditambah dengan pendapatan seluruh warga negara Indonesia yang bekerja di wilayah atau di luar negeri. Jadi jelas ya bedanya antara PNB dan juga PDB. Ini adalah rumus untuk menghitung PNB atau produk nasional bruto. Itu adalah PDB, produk domestik bruto, dikurangi dengan produk neto terhadap luar negeri. Kemudian yang ketiga, ini adalah produk nasional neto atau yang sering disebut dengan PNN. Itu adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat, termasuk warga negara asing suatu negara pada periode tertentu yang biasanya itu dihitung dalam 1 tahun setelah dikurangi dengan penyusutan atau yang sering disebut dengan depresiasi. Nah, jadi perlu kalian ketahui, penyusutan atau depresiasi ini biasanya itu berlaku untuk barang-barang atau peralatan-peralatan yang bersifat tetap atau jangka waktunya itu lebih dari 5 tahun. Contoh sederhananya itu adalah kendaraan. Sadar ataupun tidak, setiap tahun kendaraan yang setiap hari kalian gunakan itu tentunya akan mengalami penyusutan. Bisa bannya yang menipis, kemudian bisa remnya yang menipis ya. Kemudian yang keempat ini adalah pendapatan nasional bersih. Pendapatan nasional bersih adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat suatu negara pada satu periode tertentu, biasanya 1 tahun setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung ya. Jadi
pendapatan nasional bersih ini sering juga disebut dengan NNI atau Net National Income. Cara menghitungnya adalah PNN dikurangi dengan pajak tidak langsung. Kemudian yang kelima, ini ada pendapatan perseorangan atau sering disebut dengan PB. Jadi, pendapatan perseorangan adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat. Jadi, seperti Ibu bilang tadi, pendapatan yang diterima oleh masyarakat itu yang benar-benar sudah diterima, yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat. Kenapa Ibu katakan demikian? Itu adalah karena pendapatan yang diterima masyarakat itu dikurangi dengan banyak potongannya. Seperti di sini ada rumusnya. Pendapatan perseorangan itu bahasa Inggrisnya adalah personal income. Cara menghitungnya adalah NNI atau Net National Income ditambah dengan transfer payment. Ya, ini ditambahkan dulu. Kemudian dikurangi dengan iuran jaminan sosial, ditambah iuran asuransi, tambah laba ditahan, ditambah dengan pajak perseorangan. Nah, ini untuk lebih jelasnya kalian akan paham bagaimana cara menghitung pendapatan perseorangan pada saat kalian membahas mengenai materi pajak ya. Kemudian ada DI atau disposable income ya. Disposable income adalah pendapatan yang sudah menjadi hak mutlak bagi penerimanya. Caranya adalah dengan personal income itu dikurangi dengan pajak langsung ya. Jadi secara kalian sadar ataupun tidak, bagaimana kita sampai bisa mendapatkan DI atau disposable income itu caranya itu beruntutan untuk menghitungnya. Jadi bagaimana mencari PNN, mencari NNI, mencari PI, mencari DI itu adalah saling berurutan satu sama yang lain. Jadi kalian tidak boleh mencari DI dulu kemudian baru mencari PI. Ya, jadi ini sudah berurutan. Ibu harap kalian memahami dengan baik runtutan sampai dengan kalian bisa menemukan disposable income-nya. Nah, yang terakhir itu adalah pendapatan per kapita ya. Ini yang rumus yang paling sederhana. Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata penduduk pada suatu waktu tertentu ya, pada suatu negara. Caranya itu adalah pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional bruto dibagi dengan jumlah penduduk ya. Jadi untuk cara menghitungnya Ibu akan ajarkan atau berikan latihan kepada kalian di pertemuan berikutnya. Kita lanjut lagi mengenai tujuan mempelajari pendapatan nasional. Kenapa kalian perlu mempelajari pendapatan nasional? Yang pertama adalah mengetahui perekonomian suatu negara. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Apabila pendapatan nasional dari tahun ke tahun semakin meningkat, itu berarti tingkat perekonomian juga turut meningkat. Begitu pula sebaliknya. Apabila pendapatan nasional suatu negara menurun, itu berarti keadaan perekonomian negaranya juga sedang menurun ya. Kemudian yang kedua itu adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara. Nah, Ibu langsung jelaskan dengan contoh. Misalkan, suatu negara itu menghitung pendapatan nasionalnya. Dalam menghitung pendapatan nasional, seluruh aspek yang menghasilkan pendapatan juga akan dihitung. Misalkan, bukan hanya dari segi kesehatan, pendidikan, pariwisata, bisnis, kemudian pertanian, ini semua sektor akan ditambah pendapatan nasional. Nah, melalui pendapatan nasional kita bisa tahu dari kelima sektor yang Ibu jelaskan tadi yang mana menonjol. Misalkan pariwisata menonjol, ini berarti pendapatan dari sektor pariwisata ini merupakan faktor yang menunjang kemajuan ekonomi. Kemudian yang ketiga, ada memperoleh taksiran nilai barang dan jasa secara akurat. Biasanya, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga taksiran nilainya. Kemudian yang keempat, itu adalah membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan. Nah, jadi untuk sekedar informasi kalian ketahui, dalam melaksanakan program pembangunan suatu negara, itu dana yang digunakan itu bersumber dari pendapatan
nasional. Jadi, kalau pendapatan nasionalnya sudah kita ketahui atau kita pelajari, kita tahu seluk-beluknya, kita bisa mengalokasikan berapa dana yang bisa kita gunakan untuk pembangunan. Jadi, seperti itu contoh sederhananya. Kemudian, apa manfaatnya mempelajari pendapatan nasional? Yang pertama itu adalah mengetahui tingkat kemakmuran. Sama dengan contoh yang Ibu jelaskan tadi ya. Jadi, semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, semakin makmur negara tersebut. Kalian bisa bandingkan negara Indonesia dengan negara-negara yang pendapatan per kapitanya tinggi ya. Kemudian yang kedua, ada mengetahui perbandingan kemajuan perekonomian suatu negara. Ini juga masih berkaitan erat dengan poin yang pertama. Kemudian menjadi sumber informasi bagi pemerintah. Maksudnya di sini adalah pendapatan nasional menjadi sumber informasi itu adalah pemerintah bisa mengetahui apakah masyarakatnya itu menjadi lebih maju, apakah masyarakatnya menjadi lebih sejahtera dengan pendapatan nasional yang meningkat atau malah sebaliknya. Kemudian yang keempat, mengikuti struktur perekonomian. Nah, struktur perekonomian ini berbeda-beda dalam setiap negara ya. Jadi, melalui penerapan suatu